Latar belakang akulturasi dalam penyebaran agama Islam. Yang pertama, akulturasi budaya adalah proses sosial yang terjadi ketika dua budaya yang berbeda bertemu, berinteraksi dan saling menyerap unsur-unsur satu sama lain tanpa menghilangkan identitas aslinya. Akulturasi sangat penting dalam penyebaran Islam karena memungkinkan ajaran Islam diterima secara lebih mudah oleh masyarakat lokal dan memadukan nilai-nilai Islam dengan kebudayaan yang sudah ada, sehingga meminimalkan konflik dan menciptakan budaya Islam yang khas dan toleran. Yang kedua, sejarah penyebaran Islam. Penyebaran Islam di berbagai wilayah terjadi melalui damai dan adaptasi budaya, terutama melalui perdagangan, pendidikan atau pesantren, perkawinan, kesenian, dan struktur politik, kerajaan atau kesultanan. Di Indonesia, pengaruhnya bermula di kota-kota pesisir melalui perdagangan Arab, Gujarat, dan Persia sejak abad ke-7 dan kemudian menyebar ke pedalaman melalui cara-cara yang sudah disebutkan. Di wilayah lain seperti Andalusia atau Spanyol, Islam menyebar melalui penaklukan militer yang kemudian berkembang menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Di Asia Tengah, penyebaran juga dipengaruhi oleh penguasa Mongol dan tarekat Sufi, serta interaksi dengan perdagangan dan ilmuwan Muslim dari berbagai wilayah. Lanjutnya, faktor yang memengaruhi penyebaran Islam yaitu faktor pendorongnya antara lain adalah perubahan alam, peperangan, sistem pendidikan formal yang maju, sikap terbuka dan toleransi masyarakat, serta posisi geografis strategis yang memfasilitasi perdagangan. Contohnya, sistem sosial tanpa kasta. Islam menjadikan sistem kasta sehingga masyarakat merasa setara dan memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan. 2. Dakwah damai. Penyebaran dilakukan secara damai, tidak melalui penaklukan militer secara paksa. Dan yang terakhir, ibadah sederhana. Cara beribadah dalam Islam relatif sederhana dan tidak membutuhkan biaya yang besar. Contoh akulturasi di Asia Tenggara. Budaya lokal berperan penting dalam penyebaran Islam di Indonesia melalui akulturasi, di mana ajaran Islam disesuaikan dengan tradisi setempat. Pengaruhnya terlihat pada arsitektur masjid atau seperti Masjid Agung Demak dan Menara Kudus. Penggunaan seni tradisional untuk dakwah serta pengintegrasian ritual lokal dengan praktik keagamaan. Hal ini menjadikan budaya lokal sebagai sarana efektif dalam membentuk identitas Islam yang kaya dan beragam di Indonesia. Contohnya, ada halal bihalal, tradisi khas Indonesia setelah Idul Fitri untuk saling memaafkan dan mempererat silaturahmi. Yang kedua, sekaten, peringatan Maulid Nabi di Keraton Yogyakarta dan Surakarta yang menggunakan gamelan dan arak-arakan sebagai sarana dakwah. Dan yang terakhir, tahlilan, upacara mendoakan orang yang sudah meninggal, biasanya pada hari ke-1, 3, 7, 40, 100 hingga 1000 hari setelah kematian, yang berakar dari tradisi pra-Islam namun diisi dengan bacaan ayat Al-Quran dan doa Islam. Lalu ada peran seni dan arsitektur. Peran seni dalam arsitektur adalah untuk menciptakan harmoni keindahan dan identitas visual pada bangunan dan ruang kota yang mencakup aspek estetika, simbolis, dan fungsional. Selanjutnya, contoh desain masjid yang mencerminkan budaya setempat adalah Masjid Menara Kudus atau akulturasi budaya Jawa Hindu, Masjid Agung Demak atau akulturasi Jawa dengan Islam, Masjid Agung Banten perpaduan Jawa, Tiongkok, Belanda, dan Hindu, Masjid Cheng Ho Surabaya nuansa Tiongkok, dan Masjid Hasan II di Maroko elemen khas Maroko. Desain ini memadukan gaya arsitektur dan elemen lokal dengan kaidah Islam. Selanjutnya ada musik dan sastra. Integrasi musik dan sastra lokal merupakan metode dakwah Islam yang sangat efektif di Indonesia karena pendekatannya yang akomodatif dan tidak menimbulkan penolakan dari masyarakat setempat. Para penyebar agama, terutama Wali Songo di Jawa menggunakan medium seni yang sudah ada untuk memasukkan nilai-nilai dan ajaran Islam.
Seni telah digunakan secara luas sepanjang sejarah sebagai alat yang ampuh untuk penyebaran berbagai ide, gagasan, informasi, agama, dan ideologi politik. Kemampuan ini untuk membangkitkan emosi dan imajinasi khalayak menjadikan media yang sangat efektif untuk komunikasi persuasif. Lalu ada makanan pakaian. Islam menerima yang mengembangkan budaya lokal yang sesuai dengan prinsip-prinsip ajarannya, menghilangkan adaptasi harmonis dalam makanan dan tradisional. Prinsip utama diterapkan adalah halal yang diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan itu babi, darah, dan lain-lain. Lalu untuk pakaian, dalam Islam kita harus menutup aurat, sopan untuk pakaian. Tantangan dan kesempatan. Hambatannya dalam akulturasi budaya antara lain meliputi perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat, sikap masyarakat yang tradisional dan tertutup, adat dan kebiasaan yang mengakar kuat atau sulit dihilangkan, kurangnya interaksi sosial dengan kelompok lain, serta adanya prasangka dan ketakutan terhadap budaya baru. Lalu untuk kesempatannya itu penguatan nilai-nilai universal antara lain gotong royong, musyawarah mufakat, toleransi, dan kepedulian sosial. Transformasi seni dan arsitektur. Islam menginspirasi perkembangan bentuk-bentuk seni dan arsitektur baru. Contohnya terlihat pada desain Masjid Kudus yang memadukan unsur-unsur Hindu Jawa dengan kaligrafi dan arsitektur khas Islam. Lalu ada etika dan moralitas. Ajaran Islam memberikan landasan etis dan moral yang kuat, yang terintegrasi dalam norma dan adat istiadat setempat, membantu membentuk karakter masyarakat yang berlandaskan prinsip-prinsip agama. Sekian dari saya, terima kasih.